Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Alunugraha. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dinamika litosfer dan batuan. Apa yang dimaksud dengan litosfer? Litos adalah nama lainnya batu dan lapisan nama lainnya sphere. Nah, litosfer adalah lapisan batuan penyusun kulit bumi atau kerak bumi. Nah, ada juga struktur lapisan bumi, yaitu dibagi menjadi tiga. Yang ke satu ada litosfer bumi, yang kedua ada mantel atau selubung bumi, dan yang ketiga ada inti bumi atau barisfer. Lalu yang selanjutnya ada bagian-bagian bumi, ada inti bumi dalam, inti bumi luar, dan ada juga kerak benua, kerak samudra, dan kerak bumi. Lalu yang ke satu ada litosfer atau kerak bumi, dibagi menjadi dua. Yang ke satu ada kerak benua. Kerak benua terdiri dari lapisan terluas bumi berupa daratan dan ketebalannya mencapai 20-70 km dan usianya sangat tua, 2 sampai 4 miliar, dan warnanya terang. Lalu yang kedua ada kerak samudra. Kerak samudra terdiri dari lapisan terluas bumi berupa lautan dan ketebalannya mencapai 5-10 km dan usianya sangat muda, 180 juta tahun, dan warnanya gelap. Yang kedua ada mantel tengah yang bersifat gelap atau semi solid. Nah, lalu yang ketiga ada mantel dalam yang ketebalannya 2550 km yang bersifat padat dan suhunya mencapai 1500 derajat Celcius sampai 3000 derajat Celcius. Nah, lalu yang kedua ada inti bumi. Inti bumi ini terbagi menjadi dua, yaitu inti bumi luar dan inti bumi dalam. Nah, yang ke satu ada inti bumi luar yang ketebalannya mencapai 2250 km dan terdiri dari besi dan nikel cair dan suhunya 3900 derajat Celcius. Lalu yang kedua ada inti bumi dalam, yaitu ketebalannya mencapai 1200 km yang terdiri dari besi dan nikel padat dan suhunya 48.000 derajat Celcius. Nah, yang ini ada gerakan lempeng bumi. Yang ke satu ada divergen, yaitu dua lempeng saling menjauh, dan yang kedua ada konvergen, yaitu dua lempeng saling bertemu, dan yang terakhir ada transform, yaitu dua lempeng saling berpapasan. Dan yang selanjutnya ada batuan. Batuan adalah alamiah yang menyusun bumi berupa beberapa bagian tersusun dari sejenis mineral saja dan beberapa yang lain dibentuk oleh gabungan berbagai mineral. Nah, ada siklus batuan, yaitu sebuah proses perputaran batuan di permukaan bumi mulai magma hingga ke permukaan bumi dan kembali ke permukaan bumi dan kembali lagi ke dalam bumi oleh pengaruh gaya endogen dan oksigen. Nah, ada juga penyusun kulit bumi dibagi menjadi tiga, yaitu yang ke satu ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Nah, atau nama lainnya atau malihan. Yang ke satu ada batuan beku. Batuan beku dibagi menjadi tiga, yaitu yang ke satu ada plutonic atau batuan beku dalam yang terbentuk jauh dari permukaan bumi. Lalu yang kedua ada hypabisal atau batuan beku korok yang terbentuk pada celah-celah atau pipa gunung api. Nah, yang ketiga ada efusif atau batuan beku luar yang terbentuk di dekat permukaan bumi. Nah, yang selanjutnya ada batuan sedimen. Batuan sedimen dibagi menjadi tiga, yaitu ada sedimen klasik, sedimen kimiawi, dan sedimen organik. Nah, yang ke satu, apa sih yang dimaksud dengan sedimen klasik itu? Nah, sedimen klasik adalah batuan sedimen yang berasal dari campuran hancuran batuan beku. Lalu yang kedua, apa sih sedimen kimiawi itu? Nah, sedimen kimiawi itu adalah batuan sedimen yang terbentuk secara kimiawi. Lalu yang ketiga ada sedimen organik. Apa sih sedimen organik itu? Sedimen ini yang berasal dari endapan sisa hewan dan tumbuhan. Lalu yang terakhir ada batuan metamorf atau nama lainnya malihan. Nah, batuan metamorf ini atau nama lainnya malihan ini juga dibagi menjadi tiga, yaitu yang ke satu ada metamorf thermal.
Metamorf termal ini terjadi karena suhu yang tinggi. Lalu yang kedua ada metamorf dinamo. Nah, metamorf dinamo ini terjadi karena pengaruh tekanan yang tinggi. Lalu yang terakhir ada metamorf dinamo termal atau regional karena terjadi pengaruh tekanan dan suhu yang tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.